Shalom adik-adik Abah, selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik Abah yang Tuhan Yesus kasihi, Kakak Rio berharap adik-adik selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan dimanapun adik-adik berada. Nah adik-adik yang terkasih, hari ini Kakak Rio mau ajak adik-adik semua kita mau beribadah kepada Tuhan. Dan sebelum kita mau beribadah kepada Tuhan Yesus, Kakak Rio selalu mau mengingatkan adik-adik semua yang ada di rumah, adik-adik tetap fokus untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, dan untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah adik-adik, hari ini sebelum itu kakak mau ingatin nih buat adik-adik, HP-nya disimpan, ditaruh dulu karena kita cuma lewat video nih. Jadi adik-adik harus fokus untuk memuji Tuhan. Oke, nah sekarang kakak mau ajak adik-adik semua di rumah kita mau nyanyikan satu pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Sekali lagi pujian ini bersama-sama dengan sikap berdoa dan adik-adik kita menyanyikan pujian ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Oke, adik-adik, mari kakak ajak adik-adik semua untuk berdoa. Kakak nanti pimpin kita di dalam doa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau memulai ibadah kami Tuhan. Kami mau memuji Tuhan, kami mau bersorak-sorai untuk Tuhan. Tuhan, biar Engkau membimbing kami supaya kami tetap semangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan, kami mohon ampun, mungkin 1 minggu kemarin kami tidak taat sama orang tua, kami melawan,
Kami suka marah-marah, kami bohong, kami pukul teman. Tuhan Yesus ampuni kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau bersorak-sorai untuk Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau selalu menyertai ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Haleluya, di dalam nama Yesus. Amin. Oke, adik-adik, sekarang Kakak mau ajak adik-adik semua untuk berdiri ya. Kakak Rio kan main gitar, Kakak Rio kan duduk nih. Jadi adik-adik kalau tahu gayanya, boleh adik-adik bikin gerakannya. Kita menyanyikan lagu Laskar Kristus. Laskar Kristus. Nah, adik-adik, sekarang kita masih memuji Tuhan lagi nih. Masih tetap berdiri. Kakak Ria mau ajak-ajak adik juga. Adik-adik, kita menyanyikan satu pujian lagi. Jagalah hatimu terhadap dosa. Oke. Jagalah hatimu terhadap dosa. Tak ada pilihan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah ada pilihan senantiasa.
silakan duduk adik-adik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sekarang kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Oke, kasih tahu papa mama, bilang papa mama bantu untuk adik-adik memberikan persembahan untuk Tuhan. Kecil, besar, sedikit atau banyak, kita berikan untuk Tuhan. Karena kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Oke, sekarang kita mau nyanyikan satu pujian sebelum kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Oke, kita mau berdoa dulu nih. Kita mau berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, kami akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Tuhan berkati papa mama kami. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan bagi papa mama kami. Berkati pekerjaan yang mereka lakukan, usaha yang mereka lakukan. Tuhan senantiasa memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Kami siap memberi dengan hati kami untuk Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Sebelumnya kita nyanyikan satu pujian. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, yang manjur seperti obat. Hati yang senang tapi semangat yang matang keringat hilang. Hati yang gembira senang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, yang manjur seperti obat. Hati yang senang tapi semangat yang patah keringat tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Oke, terima kasih untuk pemberian persembahannya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau ajak adik-adik semua untuk duduk tenang. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan, ya. Jangan sibuk dulu, jangan bermain dulu, jangan main handphonenya dulu. Jadi kakak mau bilang tetap tenang untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum itu kita menyanyikan satu pujian, Ku Ingin Dengar Cerita. Tetap
adik-adik. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus selalu memberkati. Halo, salam adik-adik kabar berkat. Apa kabar? Pasti kabarnya sehat dan sukacita. Karena Tuhan Yesus kita itu luar biasa ajaib perbuatannya. Tuhan kita dahsyat, dahsyat, dan luar biasa. Oke, adik-adik kabar berkat, saatnya kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Karena kita sudah memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, kasih dan anugerah Tuhan sungguh nyata dalam setiap kehidupan kami, terkhusus buat adik-adik Aba Berkat yang sedang menonton pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati adik-adik Aba Berkat. Biarlah menjadi anak yang takut akan Engkau lebih lagi ya Tuhan. Berkati kedua orang tua mereka, sekolah, kakak atau abang mereka ya Tuhan, Kau berkati. Dan Kau memberkati guru sekolah minggu pada hari ini yang melayani. Biarlah Roh Kudus memimpin hamba-Mu. Biarlah semuanya itu berasal dari Engkau. Urapi hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami, kebenaran firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik Kau berkat. Kita langsung saja buka Alkitab kita di dalam Kejadian 28. Kejadian 27 ayat 41 sampai 46. Nanti dilanjut Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai 15. Adik-adik, kakak membacakannya dari sini, nanti adik-adik Aba Berkat di rumah masing-masing itu mengikuti saja apa yang kakak baca. Oke. Perikop kita hari ini, perikop Alkitab mengatakan Yakub lari ke Mesopotamia. Nah, itu ada judul kita juga hari ini. Ayat 41, Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Ketika diberitahukan perkataan Esau, anak sulungnya itu kepada Ribka, maka disuruhnyalah memanggil Yakub, anak bungsunya, lalu berkata kepadanya, Esau, kakakmu bermaksud membalas dendam membunuh engkau. Jadi sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku, bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban saudaraku ke Haran, dan tinggallah padanya beberapa waktu lamanya, sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu, dan ia lupa apa yang telah engkau perbuat kepadanya. Kemudian aku akan menyuruh orang menjemput engkau dari situ. Mengapa aku akan kehilangan kamu berdua pada satu hari juga. Kemudian Ribka berkata kepada Ishak, aku telah jemu hidup karena perempuan-perempuan Het itu. Jikalau Yakub juga mengambil seorang istri dari antara perempuan negeri ini, semacam perempuan Het itu, apa gunanya aku hidup lagi? Kemudian di pasal 8 ayat 1, kemudian Ishak memanggil Yakub, lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya, katanya, janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Bersiaplah, pergilah ke Padan Aram, ke rumah Betuel, ayah ibumu, dan ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban, saudara ibumu. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Moga-moga ia memberikan kepadamu berkat untuk Abraham, kepadamu serta kepada keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri ini yang kau diami,
sebagai orang asing yang telah diberikan Allah kepada Abraham. Demikianlah Ishak melepas Yakub, lalu berangkatlah Yakub ke Padan Aram kepada Laban anak Betuel, orang Aram itu, saudara Ribka ibu Yakub dan Esau. Ketika Esau melihat bahwa Ishak telah memberkati Yakub dan melepaskannya ke Padan Aram untuk mengambil istri dari situ, pada waktu ia memberkatinya, ia telah memesankan kepada Yakub, janganlah ambil istri dari antara perempuan Kanaan. Dan bahwa Yakub mendengarkan perkataan ayah dan ibumu dan pergi ke Padan Aram, maka Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak ayahnya, sebab itu ia pergi kepada Ismail dan mengambil Mahalat menjadi istrinya di samping kedua istrinya yang telah ada. Mahalat adalah anak Ismail, anak Abraham, adik Nebayot. Ayat 10, mimpi Yakub dan Betel. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik tangga itu, naik tangga di tangga itu. Malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham nenek moyang dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Oke, adik-adik Aba Berkat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik Aba Berkat, sebelum kita mendengarkan cerita ini, adik-adik Aba Berkat pasti pernah menonton sebuah kartun Tom and Jerry, ya kan? Tom and Jerry ini adalah film kartun yang mereka berdua lakukan, selalu berantem, kegiatannya berantem. Si Jerry tidak suka atau selalu senang mengganggu si Tom. Kadang si Tom sedang tidur diganggu, kadang si Jerry ini mengambil makanannya si Tom dari kulkas, ya kan, sampai habis, ya kan. Jadi si Tom ini bersiap-siap untuk bagaimana cara yang memukul ataupun melakukan mengalahkan si Jerry ini supaya dia jerah mengambil makanan ataupun mengganggu si Tom. Ya, adik-adik Berkat, kira-kira seperti itu. Jadi kegiatan mereka berantem. Karena ketidaksukaan satu, si Tom tidak suka dengan si Jerry tidak suka sama si Tom karena si Tom ini orangnya pelit, ya, salah satunya. Ya, adik-adik Aba Berkat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Di ayat 1, Kejadian pasal 27 ayat 1, Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi, pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, adik-adik, siapa yang suka bertengkar dengan saudaranya di rumah? Mungkin ada ya, dengan kakak, abang, atau adiknya, ya kan. Kadang-kadang suka bertengkar, lalu apa yang mungkin
yang dilakukan kalau sudah bertengkar. Kalau sudah bertengkar pasti kita marah ya. Abang, jangan kamu ganggu aku lagi, jangan ambil makananku, ya kan? Nah, betul adik-adik yang berkat, sesama saudara kadang itu kita suka ribut, suka bertengkar, termasuk yang terjadi antara Esau dan Yakub ini. Nah, ketika dewasa, Yakub mencuri hak Esau sebagai anak sulung dengan sepiring kacang merah. Sejak itu Esau menaruh dendam kepada Yakub, apalagi kesempatan mendapat berkat yang seharusnya dia terima. Seharusnya si Esau yang menerima berkat ketika ayahnya memberkati. Yang diberkati itu ternyata yang dapat berkat itu adalah Yakub, tidak Esau. Esau adalah anak sulung dan Yakub anak adiknya si Esau. Yakub ada adiknya Esau. Tetapi yang seharusnya mendapat berkat si Esau ternyata yang diberkati adalah si Yakub. Bapak Ishak memberkati si Yakub. Nah, adik-adik apa berkat Esau menaruh dendam kepada Yakub, apalagi kesempatan mendapat berkat yang seharusnya dia terima dari ayahnya telah menjadi milik adiknya Yakub. Maka Esau berjanji pada dirinya sendiri ya, adik-adik berkat, bahwa kalau ayahnya sudah tiada, dia akan membalas sakit hatinya kepada Yakub adiknya itu. Mungkin dalam hati si Esau, awas kamu ya. Kalau selesai berkabung ini, aku akan membalaskan dendamku sama engkau Yakub. Kira-kira seperti itu ya adik-adik berkat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, ketika niat Esau diketahui oleh Ribka, maka Yakub dipanggil disuruh ibunya untuk lari ke tempat Laban. Disuruh lari ke tempat Laban. Saudara ibunya di Haran. Yakub harus tinggal di sana sampai kemarahan kakaknya hilang. Barulah dia boleh kembali. Tentu ibunya ini Ribka sangat sedih karena harus berpisah dengan anak kesayangannya. Anak kesayangannya itu adalah Yakub. Adik-adik berkat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik berkat, maka Yakub berangkat dari Berseba, ya kan? Berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran seperti yang diminta ibunya kepadanya. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena hari sudah mulai malam, sudah gelap. Lalu ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepalanya. Jika dia berkat, lalu membaringkan dirinya, dia tidur di tempat itu. Maka bermimpilah Yakub pada malam itu juga. Di bumi ada didirikan, waktu dia bermimpi, dia di dalam mimpinya itu ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Kalau tangga dari bumi, mungkin dari rumah, ya kan? Mungkin contoh ada tangga dari rumahnya adik-adik hamba berkat sampai ke langit, wah, itu panjang banget ya. Mungkin kalau kita naik tangga itu capek banget, ya. Karena ada banyak anak tangga yang harus kita jalani. Ada beberapa anak tangga yang mungkin beribu anak tangga itu yang kita harus jalani. Nah, adik-adik apa berkat? Tampaklah ketika waktu dalam mimpinya si Yakub ini, tampaklah malaikat Allah turun naik tangga itu.
Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu banyaknya. Nah, debu banyak, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Ya, adik-adik berkat. Jadi keturunan ini akan seperti debu banyaknya. Adik-adik berkat. Kalau adik-adik berkat mengumpulkan debu ya di tangan atau pasir deh, pasir atau gula putih ya, pasir contohnya, pasir yang di pantai. Wah, kalau kita hitung satu biji per biji ya, itu kita akan mungkin kita ambil segenggam pasir, kita hitung itu mungkin banyaknya itu pasti banyak banget ya, banyak. Mungkin kita sampai lelah 1, 2, 3, mungkin udah 100, 200, 300 gitu ya adik-adik berkat. Adik-adik berkat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi keturunannya ini mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan sampai ke selatan adik-adik berkat. Olehmu serta terus kata Tuhan, olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Nah, Tuhan mengatakan semua keturunannya di bumi ini akan mendapat berkat. Aku menyertai engkau dan melindungi engkau, kata Tuhan kepada Yakub. Kemanapun engkau pergi, aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Aku tidak akan meninggalkan engkau dan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu, Yakub. Adik-adik Abah berkat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Yakub bangun dari tidurnya dan ia merasa damai, senang. Karena apa? Karena ia percaya Tuhan akan menyertai semua perjalanannya dan tidak akan meninggalkan dia. Wah, luar biasa ya si Yakub ini. Tuhan sungguh sangat-sangat memberkati Yakub. Baik dari keturunannya, berkatnya ya melimpah atas Yakub, adik-adik berkat. Bahkan Tuhan akan memberkati Yakub sebagai mana janji kepada kakeknya Abraham, kakeknya si Yakub dan ayahnya Ishak, bahwa keturunannya akan seperti debu banyaknya adik-adik berkat. Wah, banyak banget ya. Debu pasir ya. Itu di pantai aja kalau kita mau hitung satu-satu. Wah, mungkin itu ada ribuan butir debu, jutaan butir debu ya adik-adik berkat. Adik-adik berkat. Jadi adik-adik berkat, perjalanan hidupnya si Yakub ini diumpamakan seperti suatu perjalanan yang panjang. Terkadang perjalanan itu harus dijalani dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Seperti Yakub yang memulai perjalanannya dengan rasa takut dan gelisah ya, karena dibenci oleh kakaknya. Dia menjalaninya kadang dalam pikiran, aduh kakakku ini masih membenci aku harus gimana ya. Kadang dia mau ke tempat ini aman gak ya, ada kakakku gak ya gitu. Karena dia takut sama kakaknya yang selalu mengincar-incar si Yakub, ingin dibunuh. Seperti Yakub karena dibenci oleh kakaknya, namun penglihatan dalam mimpinya si Yakub ini
dan janji yang Tuhan firmankan kepada Yakub, semua itu menolong Yakub untuk sadar bahwa hidupnya berada dalam penyertaan Tuhan. Di dalam berada penyertaan Tuhan, hidup Yakub itu sungguh luar biasa. Apalagi kita, ya adik-adik berkat, hidup di dalam penyertaan Tuhan. Berkat melimpah, keturunan, pekerjaan, ataupun sekolah adik-adik berkat. Tuhan tetap menyertai kalau kita tetap mengandalkan Tuhan. Ya adik-adik berkat, Tuhan yang sama juga menyertai adik-adik berkat dalam sekolah, mungkin ujian, orang tua, pekerjaan orang tua, kesehatan, ya kesehatan adik-adik berkat itu Tuhan juga diberkati. Karena terkadang perjalanan hidup ini sama seperti Yakub, adik-adik berkat, dijalani dalam keadaan yang tidak menyenangkan, tapi kalau kita tetap mengandalkan Tuhan, kita akan mempunyai kekuatan karena kita mengandalkan Tuhan. Tuhan selalu menyertai kita. Adik-adik berkat, cerita ini mengajarkan kita seperti itu. Jadi kita harus tetap bersandar kepada Tuhan, mengajarkan kita untuk tetap bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, selalu berdoa, selalu memuji Tuhan, selalu menyenangkan hati Tuhan. Jadi adik-adik berkat tidak salah nih. Datang sekolah minggu, memuji Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan. Itu adalah sifat atau tindakan yang hebat, luar biasa. Karena Tuhan senang lihat adik-adik berkat seperti itu. Ya kan? Menyenangkan hati Tuhan berarti kita mau diberkati. Ya adik-adik berkat. Oke. Adik-adik berkat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mengingatkan, firman Tuhan ini mengingatkan kita jangan lupa jemu-jemu mengandalkan Tuhan. Ya. Oke adik-adik berkat. Demikian cerita firman Tuhan pada hari ini. Biarlah cerita firman Tuhan hari ini menjadi andalan kita. Agar kita tetap terus mengandalkan Tuhan. Ya. Demikian cerita firman Tuhan. Adik-adik jangan lupa minggu depan kita tetap rekaman ya. Jangan lupa tonton rekaman minggu depan ya. Adik-adik berkat di minggu pertama bulan Agustus. Oke? Kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Penyertaan Tuhan itu sungguh nyata di dalam kehidupan kami, adik-adik kami berkat, orang tua mereka, kakak adik, saudara mereka, dan guru-guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan buat kebaikan, buat berkat-Mu, kesehatan, kekuatan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Kau berkati adik-adik Kau berkat aktivitasnya selanjutnya ya Tuhan, dan orang tua mereka, pekerjaan dan ada pelayanan. Kau berkati ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke adik-adik Kau berkat, sampai ketemu minggu depan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.